Persiapan ASEAN Championship 2026, John Herdman selesaikan seleksi awal dan tidak mau sembrono coret pemain. Timnas Indonesia dapat kabar baik dari FIFA. Informasi selengkapnya akan kita bahas di sini. Persiapan ASEAN Championship 2026, John Herdman selesaikan seleksi awal dan tidak mau sembrono coret pemain. Persaingan mengisi skuad utama Timnas Indonesia menghadapi ASEAN Championship 2026 mulai memasuki tahapan akhir setelah menyelesaikan fase pertama pemusatan latihan di Bali. Minggu 12 Juli tahun 2026, pelatih John Herdman segera menentukan pemain yang berhak melanjutkan ke tahap berikutnya. Evaluasi akhir dijadwalkan rampung setelah Timnas memainkan laga internal sebagai bahan penilaian terakhir. Daftar pemain yang lolos diperkirakan diumumkan Senin atau Selasa ini sebelum memasuki pemusatan latihan gelombang kedua yang dimulai 14 Juli. Herdman mengatakan proses seleksi masih berlangsung karena tim pelatih ingin memastikan setiap pemain benar-benar layak bersaing menuju daftar final. Kami masih mengevaluasi pemain yang ada sekarang, sekaligus mempertimbangkan beberapa nama lain. Setelah itu, baru kami menentukan yang lanjut ke fase kedua, kata dia. Pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali memang dibagi dalam 2 tahap. Fase pertama berlangsung pada 5-11 Juli dengan melibatkan sekitar 23 pemain dari 26 pemain yang direncanakan. Selanjutnya, latihan gelombang kedua digelar hingga 25 Juli dengan tambahan sejumlah pemain yang sebelumnya belum bergabung. Sayangnya, menjelang evaluasi akhir fase pertama pemusatan latihan, Timnas Indonesia kehilangan Mauro Zicilstra yang mengalami cedera. Kendati tim pelatih belum memberikan keterangan resmi mengenai keparahan cedera yang dialaminya, Mauro telah mengonfirmasi bahwa dirinya harus meninggalkan pemusatan latihan lebih awal dan kembali ke Jakarta untuk menjalani pemulihan. Pada tahap kedua pemusatan latihan nanti, kerangka tim akan mulai dibentuk. Pemain yang dipertahankan dari fase awal akan berlatih bersama kelompok baru dalam program yang lebih banyak menitik beratkan pada penerapan strategi permainan. Menurut Herdman, kompetisi memperebutkan tempat di tim utama berlangsung sangat terbuka. Seluruh pemain dinilai menunjukkan kesungguhan untuk mengamankan 1 dari 24-26 posisi yang tersedia dalam skuad ASEAN Championship ke-2026. Selama sepekan terakhir kemarin, fokus latihan diarahkan untuk membangun fondasi kebugaran. Oleh karena mayoritas pemain baru menyelesaikan pramusim bersama klub, sehingga kondisi fisik menjadi perhatian utama sebelum memasuki latihan taktik. Turnamen ASEAN Championship yang berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus juga dipandang Herdman sebagai bagian dari pembangunan tim nasional jangka panjang. Ajang tersebut akan menjadi tolok ukur kemampuan pemain-pemain. Liga Indonesia menghadapi persaingan internasional sekaligus bahan penyusunan skuad menuju Piala Asia ke-2027. Bagi saya, ajang ini menjadi kesempatan untuk melihat pemain lokal yang mampu memberi kontribusi bagi tim nasional, bukan hanya sekarang tetapi juga untuk Piala Asia dan masa depan, ucap dia. Timnas Indonesia dapat kabar baik dari FIFA. Timnas Indonesia tiba-tiba mendapatkan kabar gembira dari FIFA. Ambisi untuk tampil di Piala Dunia 2030 makin terbuka lebar. Pasalnya, Presiden FIFA Gianni Infantino kembali menggulirkan wacana memperluas jumlah peserta Piala Dunia menjadi 64 tim pada edisi ke-2030. Jika rencana tersebut benar-benar terrealisasi, peluang negara-negara yang selama ini sulit menembus putaran final, termasuk Indonesia, diprediksi akan semakin terbuka. Sebelumnya, FIFA sudah mencatat sejarah dengan menambah jumlah peserta Piala Dunia 2026 dari 32 menjadi 48 tim. Kini, Infantino ingin melangkah lebih jauh dengan kembali memperluas kompetisi sepak bola terbesar di dunia itu.
Menurut Infantino, usulan tersebut akan mulai dibahas secara resmi setelah berakhirnya Piala Dunia ke-2026. Rencana itu akan ditetapkan dan didiskusikan bersama komite terkait setelah Piala Dunia kali ini, kata Infantino. Infantino menilai setiap negara berhak memiliki mimpi tampil di panggung Piala Dunia. Ia juga melihat perkembangan kualitas sepak bola di berbagai belahan dunia yang semakin merata. Setiap negara semestinya berhak memiliki mimpi tampil di Piala Dunia. Kualitas tim di seluruh dunia terus meningkat. Jika Anda tidak memberi kesempatan kepada negara-negara kecil untuk berpartisipasi, mereka akan kesulitan berkembang, ujarnya. Bagi timnas Indonesia, kabar ini tentu menjadi sinyal positif. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, target besar Garuda adalah lolos ke Piala Dunia ke-2030. PSSI dalam beberapa tahun terakhir terus melakukan pembenahan, mulai dari program naturalisasi pemain keturunan, peningkatan kualitas kompetisi, pembinaan usia muda, hingga mendatangkan pelatih berpengalaman seperti John Herdman untuk meningkatkan daya saing tim nasional. Apabila kuota peserta benar-benar bertambah menjadi 64 negara, maka peluang wakil Asia untuk lolos ke putaran final diperkirakan juga akan meningkat. Hal ini tentu menjadi kabar menggembirakan bagi Indonesia yang selama ini belum pernah tampil di Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Meski demikian, rencana tersebut masih harus melewati proses pembahasan di internal FIFA. Berdasarkan laporan di Atletik, ide penambahan peserta menjadi 64 tim pertama kali dilontarkan Presiden Asosiasi Sepak Bola Uruguay AUF, Ignacio Alonso dalam Kongres FIFA pada Maret tahun 2025 lalu. Akan tetapi ada pendapat lain dari Presiden UEFA, Alexander Chevrin menilai penambahan peserta secara berlebihan justru dapat menurunkan kualitas turnamen dan mengurangi ketatnya persaingan di babak kualifikasi, khususnya di kawasan Eropa. Meski masih sebatas wacana, rencana FIFA ini dipastikan akan menjadi salah satu isu terbesar dalam dunia sepak bola. Jika akhirnya disetujui, Piala Dunia 2030 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dan membuka jalan lebih lebar bagi negara-negara berkembang, termasuk timnas Indonesia, untuk mewujudkan mimpi tampil di panggung sepak bola paling bergengsi di dunia.